Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Call 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuhan menyediakan kemah abadi bagi kita di sorga. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya pastinya kita memiliki pengharapan. Ketika kehidupan telah berakhir di dunia ini, maka sorga adalah kehidupan di masa yang akan datang, yang akan menjadi milik kita orang-orang percaya. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Dibongkar dapat juga dalam pengertian berakhir, dapat juga pengertian kita akan meninggalkan dunia ini. Dan yang pasti, ketika kehidupan di dunia ini sudah selesai, maka kehidupan di masa yang akan datang juga menanti. Apa yang dapat kita pelajari dari nats ini? Yang pertama tadi seperti yang setelah saya sampaikan, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar dan Allah telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi kita. Yang kedua, ketika kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Yang ketiga, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Yang keempat, Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal yang mana kita telah dikaruniakan roh. Yang kelima, hati kita senantiasa tabah menerima setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa yang kita kerjakan di bumi ini juga menentukan nantinya apakah kita sampai di kemah yang Tuhan telah sediakan, kemah abadi yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang menang, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang layak diberikan tempat yang telah disediakan oleh Allah. Saya mengutip dua kata-kata motivasi. Yang pertama, William Shakespeare, seorang penyair, berkata, ketidaktahuan adalah kutukan Tuhan, sedangkan pengetahuan merupakan sayap yang akan membawamu terbang menuju surga. Bagaimana pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana pengetahuan kita tentang hal-hal baik, bagaimana pengetahuan kita tentang kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga, warga dunia ini, dan yang pasti jati diri seorang percaya, jati diri seorang beriman harusnya ada di dalam dan diri kita, dan itu menjadi identitas bagi kita. Billy Graham, pastor Amerika Serikat yang terkenal itu, berkata, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki alasan untuk menjaga kita di sini. Jika tidak, Dia akan membawa kita ke surga lebih cepat. Selama Allah masih mengizinkan kita tinggal di bumi ini, selama kemah kediaman kita di bumi ini belum dibongkar, maka percayalah Tuhan juga pasti akan menjaga kita, memberkati kita, melindungi kita di bumi ini. Dan jika tidak, maka Dia akan mengizinkan kita pergi lebih cepat di kemah abadi yang telah disediakan Tuhan di surga bagi kita. Mari kita tetap hidup berkenan di hadapan Allah, kita tetap dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan
yang senantiasa mengajarkan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengerjakan hal-hal yang baik dan benar yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Karena hal-hal tersebutlah yang akan menuntun kita sampai kepada kemah abadi, kediaman kita di sorga yang telah disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menang kelak. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, yang boleh terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin hal itulah yang akan menuntun kami sampai di surga, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.